Nggak pernah direkam sih ya? Iya. Oh, azan ya? Oh, jadi dari sini ke masjid, Iya. azan, terus ikut sholat, balik lagi. Balik lagi. Ke masjid, azan, ikut sholat, balik Iya, lagi. gitu aja tiap hari. Ada berapa marbot? Ini sama ibu saya berdua. sama saya sama bapak saya, Pak. Ibu suka azan di masjid? Ini Pak, itu bagian maksudnya ngepel. Oh, bagian juga. ngepel. Ya. Bagian bersih-bersih. Iya, Kalau ibu suka pagi-pagi bersihin berdua. masjid. Iya. Pokoknya dua-duanya deh. Iya. Mengisi hari tua. Tua. Iya. Iya, soalnya nggak ada Karena anak-anak. anak-anaknya punya rumah sendiri. Jadi karena sepi, lebih baik jadi marbot masjid. Ibu bagian ngepel di masjid. Ini orang-orang baik ya. Iya, bagi Nah, kemudian peristiwa terjadi kapan? Kemis siang. Berarti kan sekarang Minggu nih. Iya. Sabtu, Sabtu. Jumat, 2 hari yang lalu. Iya. Kemis yang berarti ini hari yang ketiga dong. Iya, Pak. Iya, Di sini ada tahlilan biasa, ada. tradisinya. Iya, ada. Nah, kemudian Kemis siang, bukan subuh. Siang, Kamis Pak. siang. Kamis siang. Mau Bukan mau- subuh setelah sholat subuh, bukan. Bukan. Siang jam berapa? Jam 12 kurang itu bapaknya berangkat. Oh, mau ke masjid. Mau ke masjid. Oh. Itu kejadiannya sebelum adzan, sesudah adzan? Sebelum Sebelum adzan. Iya, kalau- Bapak ke masjid. mau Terus azan. mau adzan duhur kan? Azan duhur. Terus Mau azan duhur. Kan berangkat tuh, Pak. Berangkat Heeh. dari Bu RW. Heeh. Bu, ada orang digebukin katanya gitu, Pak. Oh. Terus saya kan nyari lah ke masjid. Mm-mm. Dilihat saya mah kok ada orang gebukin. Saya nyari bapak saya kan, Pak. Nyari suami. Ya, Heeh. suami saya. Takut kenapa-napa. Takut kenapa-napa kan soalnya pas waktu ajan. Heeh. Pas saya lihat emang ada itu orang lagi digebukin, Pak. Tapi dibacok itu pakai samurai, Pak. Heeh, terus Ya saya kan nggak sangka kalau itu suami saya. oh, ibu nggak nyangka. Nggak nyangka, Pak. Karena Tapi bapak motornya Bapak ada, tengkurap. lagi Tengkurap. tengkurap Tapi begitu. ibu ngeliat motor, itu Lihat motornya motornya motor ada, bapak. tapi bapak suami saya Bapak nggak pakai ada. motor ke masjidnya? Motor. Enggak Iya. kan? pakai. Kan deket. Panas kata bapak. Panas. Iya, dia suka pakai motor Oh, gitu. kan deket. Ya malah Iya. udah tua kali Pak. Udah Jadi tua, Mas, jadi karena panas iya. ya, Pak. ya udah saya lihat ada orang, oh nggak ada bapak saya. Saya nyari tuh ke pintu, Pak. Udah saya, Ibu lihat ada yang dibacok itu di situ. saya ngeliat sendiri, Pak. Nggak ngejerit. Ya saya ada orang mau lewat itu minta tolong, tapi saya minta tolong lari malah Karena kabur karena dia dikejar. takut, Pak, mungkin Oh. karena kan bawa samurai dia juga Oh, takut. jadi kan, orang Pak. sebenarnya ngelihat dia bawa samurai. Iya. Tapi semua orang yang lewat takut. Iya, jadi yang lihat Itu kejadian. problem di kita ini sekarang takut terus. Nah, terus Ya saya lari itu ke pintu sebelah, longok-longok nggak ada. Ya saya turun, saya ke tetangga dia tuh keluar, Pak, dari pintu yang Orang itu? orang, si pelakunya. Ya saya dari situ udah keluar, saya masuk ke tetangga itu, Rumah tetangga. masuk lagi, Pak. Dikejar. Saya Dia dikejar. dikejar. oh, ibu. ibu dikejar sama dia. Dikejar sama dia. Terus Yang tuan rumah masuk ke kamar, saya lari ke belakang, Kamar kamar mandi. mandi itu. kamar mandi siapa? Yang orang yang saya ngumpet itu, Pak. Namanya Bu Agus, dia Di rumahnya di rumah pinggir. Ibu ngumpet di rumah Bu Agus. Iya. Nah, terus Ditendang itu pintu. Ibu masuk ke Saya kamar masuk mandi. tendang, saya masih di belakang pintu, Pak. oh, ibu termasuk yang diancam dibunuh. Ya mungkin kalau Karena dia saya kenal keluar, dia Pak. istri dari Pak Adi. Kalau terus saya mungkin keluar ya saya mungkin ya. ya, juga. terus ibu dikejar juga. Iya. Jadi ibu kesana lagi, dia ngelihat ibu ngejar ibu. Iya, mungkin. Ibu ngelihat si bapaknya sudah Nggak meninggal. tahu pada saat itu belum tahu. Nggak kalau tahu. bapak. Nggak nyangka bapak. Nggak nyangka. Oh, terus Ya udah saya dulu Ngumpet kejar, ya. ngumpet, ditendang, Kamar mandi. dia lari, oh kagak ada orang yang nolongin saya, nggak ada yang manggilin saya. Mm-mm. Terus saya keluar, Mm-mm. di luar ya saya masuk ke rumah Bu RW, nanyain itu mana tuh bapak, suami saya mana? Nggak tahu juga tuh ibu-ibu pada Udah pada datang. Iya, manggilin itu, kata tuh bapaknya gitu. Cincang, ada orang masjid Oh, cincang. terus ibu akhirnya lari ke masjid. Pingsan. Saya pingsan. Oh, pingsan. Karena kan habis ngalamin dikejar. terus Kemudian lukanya di mana aja? Makanya Jadi nggak tahu lah, ibu Pak. kita semua dirahasiakan, nggak ngelihat, nggak ada Oh, yang nggak ngelihat tahu bapak. ya Iya, lukanya cuma di mana. Ibu dikabarin Terus bapak kemudian ibu kenal wajah orang itu. sangat Dari kenal, kecil. Pak. tetangga tetangga Sangat dari kenal. kecil. Itu tetangga rumah di sini. Iya, yang tadi Yang bapak lewatin masjid. sampai masjid. Yang rumahnya di Ada. Polisi Iya, Lain. betul. Oh, itu. Umur berapa? Dia lahiran 7 tahun 99. 99. Oh, jadi ibu kenal. Kecil ya Bu tetangga. Sehari-hari kerjaannya apa?
nggak kerja dia Pak. Nganggur. Namanya siapa? Fajar Sugama. Fajar Sugama. Orang mana asalnya? Ya karena sih orang sini pada pindah-pindahan semua Pak, jadi semua di sini nggak ada yang asli orang sini. Oh. Jadi waktu kecil memang beliau pindahan dari mana, kita pindah ke Datang, sini. pergi lagi, datang, pergi lagi. Kalau rumah di sini begitu ya? Iya. Oh. Ibu yang termasuk yang netap. Iya, beliau juga netap di Netap. sini. Cuma sempat Karena pergi ya. SMP di sini, SMK di sini kerja aja, pas kerja beliau kan kalau kerja merantau gitu. Enggak, Pak. artinya dulu kan pindahan ke sini. Nah, Iya. waktu pindah ke sini di asalnya mana orang tuanya? Nah, itu Kurang kita tahu kurang ya. tahu. Tapi kelahiran di sini? Enggak lahir di sini. Jadi dulu dia masih kecil gitu. Pindah ke sini. Oh, jadi pindah ke masih sininya kecil. masih kecil. Iya, Artinya pindahan luar. Iya. Sama-sama kerja di Jakarta orang tuanya. Dulu Enggak, bapaknya dulu waktu dia masih kecil tuh pedagang jamu herbal Pak di Jatinegara. Oh iya, artinya Jakarta kan. Iya. Pedagang jamu herbal di Jatinegara. Iya. Bapaknya, ibunya Ibunya kemarin mah kerja jadi ngasuh lah anak. ART. Oke. Terus kemudian sekarang apa katanya yang menjadi penyebab dia itu kok sampai tega Ya, nggak tahu menghabisin? ya, Pak. Katanya kan kalau cerita kan dia sakit Iya. hati Iya. karena pernah ada ucapan yang tidak mengenakan di katanya. Iya. Nah, ibu barangkali tahu selama ini apa problemnya? Nggak ada. Kalau Pak, kita proses tanya ke banget. bapak sih, bapak Nggak ada. merasa nggak pernah, karena kan dia juga pernah datang ke sini Pak sebelum Sebelum peristiwa kejadian. itu bawa golok, ngancem bapak gitu. Oh, sebelum kejadian pernah datang? Iya sudah Aku tuh pernah, sudah berapa tahun ya, setahun yang lalu. Oh, jadi setahun yang lalu Puasa. pernah ngancam juga? Iya gitu. Kalau kalau kata bapak-bapak yang lain sih, setelah kita tanya-tanya mungkin dia pernah ditegur pas bawa air. Bapak saya kan marbot, dia suka ngambil air di masjid gitu ya. Mungkin karena bapak sudah ngepel atau apalah, mungkin ya agak ditegur gitu. Ya, Tapi tahu cuma juga sebatas itu kata bapak-bapak yang lain pernah saya tanya. Cuma nggak pernah ada konflik lain gitu. Ya, Cuma mungkin pas hal-hal kecil ya. kecil. Nah sempat di sini bawa golok, terus itu pergi lagi ya Bu, goloknya dibanting, tapi bapak saya ngedengar bunyi besi kena tiang listrik ting gitu ya, pas dilihat golok gitu. Oh. Terus nggak lama dia balik lagi minta maaf, besoknya minta maaf. Nah gitu, tapi bapak tuh ngerasa biasa aja ya kan, kita Iya, yang ngadengnya namanya juga anak wafat, kecil ya, Pak Pak, nggak apa-apa itu kayak gitu, lapor nggak? Ya udah biasa. Setahun yang lalu tuh ya? Iya. Tahun yang lalu. Artinya dulu pernah ada ancaman. Ancaman. Iya. Nah, kemarin-kemarin sebelum kejadian pernah nggak dengar ancaman? Enggak. Nggak pernah, malah ada kata orang-orang di sini masalahnya sama orang lain. Kan sempat dia dilaporkan ke desa karena sempat ngeganggu rumah-rumah penduduk sekitar sini Yang kayak Pak belakangnya Agus. banget, Pak. Yang belakangnya banget suka dilemparin kotoran tiap malam-malam. Dia ngalamin depresi nggak? Gitu ya. Nah, itu Nggak kita tahu juga juga kita. Oke. Gitu. Terus kemudian suka mabuk? Enggak. Enggak sih. Kayaknya enggak. Tapi dia jadi kayak neror gitu, termasuk ke rumah kita juga ya Bu. Beberapa kali tuh kayak Sebulan ada yang cairan lalu di kita tangga. disiramin air kotoran gitu Pak. Oke. Iya. Nggak mungkin orang kalau nggak minum atau makan pil. Nah, nggak tahu Begitu. kita Kita nggak tahu soalnya penyendiri sih Pak. Iya, Dia nggak bisa. Dia ngalamin depresi. Karena kan orang tuanya kerja ya Pak, jadi dia orang tuanya itu ibunya hanya datang di Sabtu sama Minggu. Tapi kan udah gede, bukan anak-anak. Nah, makanya. Umur 27 tahun sudah nggak butuh lagi orang tua. Iya. Tapi kan kalau mungkin dalam kondisi tertentu ketika tidak ini atau yang nggak tahu ya Pak. Belum nikah? Sudah punya anak. Iya Bu, udah orang tua, Tua, ya. nggak bisa lagi dikaitkan dengan kasih sayang Iya, gitu. iya, makanya. kan? Karena dulunya kasih sayang ini cukup kan, orang tuanya ada dua-duanya kan. Terus yatim sih Nggak waktu ada, itu beliau. bapaknya udah. Umur berapa yatim? Masih kecil ya bukannya ya? Kecil ya. Masih kecil terus. Orang tahu juga. Dia pernah nikah Nikah. sama orang mana? Nggak tahu deh. Tak apa mana ya? Terus cerai ya. Oh, terus cerai lagi punya anak. Iya. Anaknya di mana? Sudah bawa istrinya. Oh, cerai pisah ya. Iya. Berarti dia di rumah sama ibunya. Iya. Berdua aja. Berdua aja. Ibunya sekarang masih kerja. Kemarin sih masih. Kemarin sih dipanggil tapi nggak tahu nggak kesini setelah Pas kejadian penangkapan ditelepon. polisi mah masih ada ya. Iya. Ya artinya kan dia sering meneror orang, Iya. ya kan? Ngelempar pakai kotoran, Iya. ngelempar rumah. Kan
Harusnya kan orang yang sudah sering neror begitu ditangani. Nah, itu Waktu tadi itu juga ya sempet ya, ada udah Pak, dapat udah dilaporin. cerita ini. Hah? Udah dilaporin. Dilaporin ke Pak RT yang terkait dengan kasus Pak Agus itu Pak, yang dia sering dilemparin. Jadi Pak Agus kan lapor ke Pak RT, kok dia sering diteror seperti ini. Kemudian dipanggil gitu ya, orang tuanya nih anaknya begini, tapi ibunya bilang mana buktinya, Harusnya gitu. segera dibina. Nah akhirnya Pak RT bilang, kan Pak RT kami Pak Jul bilang akhirnya mereka siskamling tuh malam-malam dan ketahuan pada saat itu. Ketahuannya apa? Ketahuan dia nimpuk gitu ya, ketangkep. Nah akhirnya dirembukin di rumahnya. Nah memang hasilnya waktu itu harusnya dibina, tapi pas ibunya itu disuruh ke dinas, katanya dia tidak mau ibunya gitu. Iya, kalau saya sih setiap gejala itu harus dideteksi dini dan ditangani. Kalau saya sih, menurut saya ini kayaknya ngalamin depresi. Gitu. Kemarin Kalau waktu laporan juga mau udah ngalamin tes depresi harusnya ya. segera dirawat. Itu segera dia. Soalnya kan orang ngebunuh tiba-tiba, Iya. bersamurai. Berarti kan orang depresi. Iya. Terus juga di medsos bilangnya bapak saya nyadap 3 Iya, itu HP Pak, yang benar-benar Ya makanya kan itu depresi. Iya, bapak saya bisa membuli katanya. Jadi kita juga jadi kayak kena gimana ya, Artinya Bang? dia berhalusinasi bahwa dirinya itu dalam ancaman, Iya. bahwa dirinya itu dalam tekanan, bahwa dirinya dalam hinaan. Berarti itu problemnya. Harusnya segera ditangani. Itu nanti ya buat seluruh warga Jabar dimanapun berada, kalau ada segejala seperti ini cepat udahlah serahin ke saya rawat dulu. Itu, ya kan, Bu? yang nggak ada korban lagi ya Iya. Pak. Ya. Iya, Bu, artinya kasus seperti ini kan bisa jadi banyak, bukan satu. Iya. Yang ngalamin seperti ini kan rumah tangganya gagal, terus sering menyendiri. Iya. Antisosial. Orangnya biasanya yang gini diem, Iya, Iya, iya. gitu. nggak ngomong, tapi mudah tersinggung. Nah, Iya, emang jadi gitu, Pak. mungkin kan emang Bapak apa ada ucapan, kita juga nanya-nanya ke Bapak, ada Bapak barangkali apa salah apa gitu ya, tapi enggak, biasa aja gitu. Ya kalau orang berhasil halusinasi, dia mudah kesinggung, ditegur gini aja misalnya, kamu kakinya kotor, jangan ke masjid, cuci dulu. Itu bisa ngamuk, bisa ngebunuh. Padahal cuma begitu aja. Ya iya, karena menurut kita normal, menurut dia tidak. Gitu. Sedih banget pas denger Bapak benar-benar, Ibu juga nyeritain ke kita kan, karena kita nggak ada yang dikasih tahu awalnya kenapa. Jadi sebenarnya pas Bapak ada di masjid pun saya juga nggak lihat, karena udah Mbak udah langsung masuk aja di rumah tetangga dulu gitu. Jadi pas penanganan Bapak itu ya kita benar-benar. Iya, Ibu kan jadi kehilangan bapak. Ayo. Karena katanya nggak nyangka. Kehilangan uang ada penggantinya, kehilangan bapak nggak bisa diganti. Sampai Ibu bilang niat mau sholat kok jadi kayak gini gitu ya. Ternyata Namanya Bu ya. Iya, mesti nganter nyawa. Dia udah ngomongin mau buka puasa pakai apa katanya. Oh, lagi puasa Senin Kamis ya? Iya. Udah dua nih, yang satu yang dirampok, yang di Subang habis tahajud, dibegal, dipukul kepalanya sampai meninggal. Ibu Lagi rajin banget Bapak Lagi puasa, puasa Senin Kamis. Udah ambil wudhu ya Bu ya, Iya. niat mau azan. Ya Allah. ada aja ya, cuaca panas nih. Ya kan panas. Jadi kalau kemaraunya agak tinggi teriknya, itu selalu banyak kejadian. Itu cerita orang tua saya begitu. Kalau saya selalu ngikutin gaya orang tua. Jadi kalau kemaraunya panjang, matahari teriknya sangat tinggi, itu biasanya banyak kejadian. Harus hati-hati. Pegang, Bu. Tiap hari loh Bu saya nanganin yang gini. Itu yang Purwakarta berarti udah dua nih. 3. Yang satu hajatan, Campaka. Cempaka itu. Ya. Rame juga. Ya kan yang dipukulin sama orang preman. Yang 2 satpam. Iya, yang itu. Belum Jatiluhur. ketemu sampai sekarang pelakunya. Yang ketiga suami ibu. Gitu. Di makam ini di mana? Di Dauan, Pak. Campek. Iya. Iya, yang depan stasiun Dawannya. Emang di sini nggak ada komplek makam? Ada. Tapi ada rencana mau dibongkar. Dibongkar, Pak. Kenapa gusuran? Gusuran, jadi khawatir nanti. Digusur untuk pabrik Pak. Apa Pabrik. katanya. emang makamnya punya siapa tadinya? Punya Perum, jadi Oh, nanti pantes. dipindah ke Oh iya, sini. punya kawasan kali ya. Iya. Iya kan ini kan kawasan nih, yang punya kawasan nih.
Berarti kan dijual sama yang punya apa? Dipakai sama yang punya tanahnya. Kita nggak bisa protes orang punya tanah dia. Anak-anaknya yang pasti iya, aja deh. Tapi kan kalau udah meninggal nggak mikirin. Ya Bu ya? Iya, tapi anak-anak kan kasihan kebongkar pas. Ya bukan Bu, kalau udah meninggal nggak mikirin. Iya, Orang dia makam dia mau dibongkar kek, mau diratain, nggak mikirin. Yang mikirin tuh yang hidup. Orang yang meninggal mah nggak mikir. Enggak lah, udah meninggal udah selesai. Urusan Gitu. dunianya ya Pak ya. Dunianya, dia tinggal bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat. Tapi ibu punya suami, punya ayah, punya kakek adalah orang yang menyempurnakan hidupnya. Bisa jadi kan menurut pandangan kita, wah dibunuh, gitu kan? Tapi kan dia sempurna, ya kan Bu? Lagi puasa Senin Kemis, lagi puasa Kemisan, mau sholat duhur, mau azan, dihabisin. Ya dalam pandangan kita kok sedih banget. Tapi bisa jadi di pandangan Allah bapaknya dalam keadaan bahagia. Ya kan Bu ya? Dalam keadaan bahagia. Gitu, dalam keadaan bahagia dia menyelesaikan hidupnya dengan baik. Ya Bu ya. Saya nyampaikan duka, saya yakin Bapak adalah ahli kebaikan, Bapak adalah ahli ibadah, Bapak adalah orang soleh, Bapak suami yang baik, ayah yang sayang pada anak dan cucunya, kemudian marbot masjid yang khusyuk dalam ibadahnya. Saya nyampein itu Bu, saya mohon maaf, ada titipan 30 juta buat di sini Bu ya. Masih sama-sama. Bisa bujuk Bapak. Iya sama-sama Bu. Mudah-mudahan cepat Ya kan sudah ditangkap, tinggal diadili. Dihitungnya 15 tahun Apa tuh? hukumannya. Hukumannya kalau hukuman pembunuhannya direncanakan bisa penjara seumur hidup. Amin. Ya mudah-mudahan itu Pak. Kan direncanakan itu, diniatkan. Bisa penjara seumur hidup itu. Iya, bisa penjara seumur hidup karena direncanakan. Yang di Indramayu seumur hidup. Yang satu hukuman mati. Walaupun dia speak up dulu di media sosial seolah-olah dia korban. Bisa, saya ikut bantu. Ya Bu. Anak-anak kalau 15 tahun kan selalu cepat gitu Pak. Iya, habis membunuh juga teriak ya, mana anaknya Oh. gitu Pak. Iya. Sampai menyaksikan, jadi seolah-olah Ya, kayak mudah-mudahan hukumannya bisa seumur hidup. Ya mudah-mudahan ya Pak Ya. ya. Atau pidana mati. Ya, itu. Biar tidak menjadi ancaman bagi yang lain. Iya Pak. Ya. cukup Bapak. Itu cukup Bapak aja yang korban, nggak boleh ada korban berikutnya. Benar Pak, kita di sini bisa tenang ya. Iya, asalnya juga tenang kan, nggak pernah ada apa-apa. Pencurian aja jarang daerah sini. Iya, ya, kecuali yang nyuri perasaan banyak. Iya. Waduh. Lagi sedih nih. Ini pasti rombongan para janda. Ya. Tahu Pak, ya Allah kasihan Bapak tuh janda Pak di belakang. Kenapa harus dikasihan? Oh loh, kan nggak ada suami ya? Bukan, kalau janda beruntung masih punya harapan dapat lagi. Justru udah. Makasih ya. Justru nggak ada yang mau. Pak, ini teman-teman kadernya Pak. Saya kader Posyandu. Kader Posyandu. Ya. Oh, ini Aktif kader Pak, ini aktif aktif. Ini Aktif. kader-kader. Grup Marawis. Marawis. Posidahan. TPK. Indung, kepala lindung. Ucap di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersadung. La haula wala quwata, mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya
melainkan Tuhan yang Maha Esa. Foto sama Kang Dedi. Ayo Pak Dedi, foto. Ini buat jajan di cepet sama duit. Terus, ya nggak bisa. Siap, mohon. Terus mohon, nggak bisa. Iya, mohon. Siap. Saya RT-nya Pak. Oh iya Pak. Kalau sudah dari awal orang ada gejala seperti itu, sebaiknya segera dirawat. Saya sudah sampaikan ke Babinsa, tapi orang tua itu marah. Ya enggak, bisa diambil itu harusnya segera dirawat karena gejala kejiwaan. Asik.